Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi budaya organisasi di tempat saya bekerja. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang Rumah Sakit Tosana Medica tempat saya bekerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai visi rumah sakit tempat saya bekerja. Di rumah sakit tempat saya bekerja ini memiliki visi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan menjangkau semua lapisan masyarakat sampai seluruh wilayah Indonesia. Nah, visi ini mencerminkan komitmen rumah sakit untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya di sini ada misi rumah sakit tempat saya bekerja dan ada 4 poin. Untuk yang pertama ini ada mengembangkan SDM dan fasilitas. Nah, artinya fokus pada peningkatan keterampilan tenaga medis dan pengembangan infrastruktur rumah sakit untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Nah, untuk misi yang kedua ini ada menanamkan rasa memiliki. Nah, artinya itu kita mendorong setiap karyawan untuk merasa memiliki rumah sakit dan berkontribusi aktif dalam meningkatkan pelayanan. Nah, untuk poin yang ketiga ada inovasi, perbaikan kualitas tiada henti. Nah, jadi ini tuh berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pelayanan kesehatan dan memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada menambah jaringan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, pada menambah jaringan ini, jadi kita memperluas jangkauan layanan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan dan instansi lain. Oke. Berikut saya berikan contoh nyata mengenai visi dan misi di rumah sakit tempat saya bekerja. Nah, untuk yang pertama ini ada mengenai pengembangan SDM dan fasilitas ini. Contohnya pada rumah sakit Tosana ini secara rutin mengadakan pelatihan bagi staf medis maupun non-medis, misalnya pelatihan tentang penggunaan alat medis atau manajemen pasien yang efisien. Nah, selain itu, rumah sakit juga mengupgrade fasilitas seperti ruang tunggu yang nyaman dan peralatan medis yang modern. Nah, yang selanjutnya ini ada rasa memiliki. Nah, contohnya pada rasa memiliki ini melalui program karyawan berprestasi. Nah, rumah sakit ini memberikan penghargaan kepada staf yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan. Jadi hal ini itu mendorong rasa kepemilikan terhadap rumah sakit dan meningkatkan motivasi kerja. Nah, selanjutnya di sini mengenai inovasi dalam pelayanan. Contohnya pada implementasi sistem medis elektronik yang memudahkan akses informasi pasien secara cepat dan akurat. Ya, contohnya rumah sakit tempat saya bekerja ini meluncurkan aplikasi Kanza untuk memudahkan pasien melakukan pendaftaran dan konsultasi. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan layanan. Mengenai jaringan layanan ini, contohnya pada rumah sakit tempat saya bekerja ini menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan layanan medical check up bagi karyawan mereka. Dan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pasien, tetapi juga memperkuat hubungan dengan komitmen bisnis. Nah, jadi visi misi rumah sakit tempat saya bekerja ini tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi diimplementasikan melalui berbagai program dan inisiatif nyata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, serta jaringan layanan. Dan rumah sakit tempat saya bekerja ini berkomitmen untuk menjadi penyedia layanan kesehatan yang terpercaya bagi masyarakat yang luas. Oke, selanjutnya di sini ada filosofi rumah sakit tempat saya bekerja, yaitu ada 7 filosofi. Dan yang pertama ini ada jujur. Nah, makna dari kejujuran ini adalah dasar dari semua interaksi dalam pelayanan kesehatan. Karyawan diharapkan untuk selalu memberikan informasi yang akurat kepada pasien atau keluarga pasien. Nah, contohnya misalnya seorang dokter atau perawat menjelaskan hasil pemeriksaan dengan jujur kepada pasien, termasuk resiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan. Misalnya pada ruangan medical check up ini, misalnya melakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Nah, kita sebagai perawat harus bisa menjelaskan secara tepat untuk manfaat dari tindakan medis yang dilakukan. Nah, jika ada kesalahan dalam diagnosis, seorang dokter atau perawat ini berani mengakui dan memberikan penjelasan yang jelas.
filosofi yang kedua ini ada bertanggung jawab. Makna dari filosofi ini, setiap karyawan harus bertanggung jawab atas tugas dan peran mereka dalam memberikan pelayanan. Jadi ini mencakup tanggung jawab terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Nah, contoh mengenai filosofi yang kedua ini, bertanggung jawab ini, misalnya seorang perawat memastikan semua prosedur medis dilakukan sesuai dengan protokol atau SOP, seperti memeriksa identitas pasien sebelum memberikan obat atau sebelum pemeriksaan. Nah, jika terjadi kesalahan, perawat segera melaporkannya kepada atasan untuk ditindaklanjuti. Nah, filosofi yang ketiga ini yaitu rasa memiliki. Rasa memiliki ini mendorong karyawan untuk merasa terlibat dan berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, contohnya karyawan berpartisipasi dalam program pengembangan rumah sakit seperti memberikan masukan untuk peningkatan fasilitas dan layanan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Nah, filosofi yang keempat ini yaitu objektif dalam menilai. Karyawan diharapkan untuk menilai situasi dan kondisi pasien secara objektif tanpa bias pribadi. Nah, contohnya dalam rapat evaluasi kasus, seorang dokter menilai hasil perawatan pasien berdasarkan data medis dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi atau pendapat orang lain. Nah, filosofi yang kelima ini yaitu berpikir positif. Sikap positif ini sangat penting dalam lingkungan medis untuk menciptakan suasana kerja yang baik dan meningkatkan kepuasan pasien. Nah, contohnya itu pada staf rumah sakit selalu berusaha untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien, misalnya memberikan kata-kata motivasi, semangat saat pasien menjalani perawatan. Nah, filosofi yang keenam ini yaitu terus belajar. Nah, karyawan ini didorong untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Contohnya rumah sakit Hosana ini, tempat saya bekerja ini, secara rutin mengadakan workshop bagi staf medis tentang teknik terbaru dalam perawatan pasien, seperti pelatihan penggunaan alat medis yang baru atau yang lainnya. Nah, filosofi yang terakhir ini yang ketujuh itu berani mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya. Nah, karyawan harus memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan yang terjadi dan bersedia melakukan perbaikan agar tidak terulang di masa depan. Misalnya, jika seorang perawat melakukan kesalahan dalam pemberian obat atau dalam pemeriksaan dan ia segera melaporkannya kepada rekan kerja atau dokter atau tim manajemen untuk mengambil langkah perbaikan serta mencegah kejadian di masa depan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bentuk sosialisasi di rumah sakit tempat saya bekerja. Berikut yang pertama ini ada edukasi kesehatan. Jadi tenaga medis dan dokter sering mengadakan sesi edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya medical check up dan cara menjaga kesehatan. Nah, contohnya itu rumah sakit mengadakan seminar kesehatan di komunitas sekitar di mana dokter spesialis memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis pemeriksaan kesehatan yang tersedia dan manfaatnya bagi kesehatan jangka panjang. Nah, contohnya saya sertakan gambarnya di atas untuk dokumen mengenai rumah sakit tempat saya bekerja ini melakukan seminar kesehatan. Nah, yang kedua ini ada promosi melalui media sosial. Jadi penggunaan platform media sosial ini untuk menyebarkan informasi tentang layanan medical check up termasuk pemeriksaannya dan untuk harganya. Contohnya, pada rumah sakit tempat saya bekerja ini memposting informasi tentang paket medical check up di akun media sosial mereka dengan lengkap mengenai gambar atau video yang menarik perhatian masyarakat. Bentuk sosialisasi mengenai program kerjasama dengan perusahaan. Nah, jadi rumah sakit ini menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan layanan medical check up bagi karyawan mereka. Contohnya, rumah sakit ini melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan di Cikarang maupun di luar Cikarang untuk menyediakan paket pemeriksaan kesehatan bagi karyawan sebagai bagian dari program kesehatan perusahaan. Nah, selanjutnya itu bentuk sosialisasinya itu yaitu ada kegiatan onsite edukasi atau melakukan edukasi langsung kepada masyarakat di lokasi-lokasi tertentu seperti pusat komunitas. Nah, contohnya dokter spesialis dari rumah sakit ini melakukan edukasi onsite tentang penyakit tertentu seperti diabetes atau hipertensi. Soalnya sambil mengajak peserta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Oke. Selanjutnya di sini ada survei kepuasan pasien. Jadi
Rumah sakit ini mengumpulkan umpan balik dari pasien mengenai pengalaman mereka selama pemeriksaan atau menjalani medical check up. Nah, contohnya rumah sakit ini menyediakan form survei kepuasan pasien setelah mereka menyelesaikan pemeriksaan, yang membantu rumah sakit ini mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi melalui berbagai bentuk sosialisasi ini, rumah sakit tempat saya bekerja ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin, serta memperkenalkan layanan-layanan yang tersedia agar lebih banyak pasien dapat memanfaatkannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai artefak di rumah sakit tempat saya bekerja. Yang pertama ini ada mengenai fasilitas dan peralatan medis. Rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai peralatan medis modern untuk mendukung pemeriksaan kesehatan. Contohnya pada medical check up ini ada alat EKG atau rekam jantung, digunakan untuk memeriksa aktivitas listrik jantung, dan spirometri untuk mengukur fungsi paru-paru, dan ada treadmill untuk digunakan dalam tes stres jantung. Yang kedua ini ada ruang tunggu dan ruang pemeriksaan. Nah, ruang tunggu dan ruang pemeriksaan ini didesain dengan nyaman dan informatif untuk pasien menunggu pemeriksaan. Pada ruang tunggu ini didesain dengan nuansa yang menyenangkan, lengkap dengan kursi yang nyaman dan dekorasi yang ramah. Pada yang ketiga ini ada materi promosi dan informasi. Nah, contohnya seperti brosur paket MCU, yaitu dia menyediakan informasi detail mengenai berbagai paket medical check up yang ditawarkan, termasuk harga dan jenis pemeriksaan. Nah, yang keempat ini ada sistem pendaftaran dan manajemen pasien. Nah, jadi contohnya mengenai di rumah sakit saya tempat bekerja ini menggunakan Kanza. Nah, Kanza ini memudahkan penyimpanan dan akses informasi pasien secara digital dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Kelima ini ada pelayanan pelanggan. Mengenai pelayanan pelanggan ini merupakan ada seragam staf. Nah, seragam staf ini menunjukkan profesionalisme dan identitas rumah sakit dan memberikan kesan positif kepada pasien. Jadi artefak di rumah sakit tempat saya bekerja ini mencerminkan komitmen rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan fasilitas modern, desain ruang yang nyaman, materi promosi informatif, serta sistem manajemen yang efisien. Oke, selanjutnya di sini ada budaya organisasi di rumah sakit Tosana Medica. Budaya organisasi di rumah sakit tempat saya bekerja ini berfokus pada layanan berbasis pasien, di mana setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan pasien. Nah, budaya ini tercermin dalam komitmen untuk memberikan pelayanan yang personal dan responsif terhadap kebutuhan individu maupun komunitas. Pada budaya organisasi di rumah sakit ini menciptakan lingkungan yang mendukung pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dengan fokus pada pelayanan berbasis pasien, kejujuran, tanggung jawab, inovasi, kerjasama tim, serta dukungan emosional kepada pasien. Nah, rumah sakit ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman positif bagi pasien serta meningkatkan kualitas jawaban atau layanan secara keseluruhan. Nah, sebagai karyawan, kita bisa memahami dan menerapkan budaya ini sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari di rumah sakit. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai standar kualitas organisasi di rumah sakit tempat saya bekerja. Oke, standar kualitas organisasi ini ditetapkan melalui prosedur operasional standar atau SOP yang mengatur setiap aspek pelayanan untuk memastikan konsistensi dan kualitas. Nah, evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengevaluasi kinerja layanan dan kepuasan pasien, serta memastikan bahwa standar kualitas ini tetap dipertahankan. Standar kualitas di rumah sakit ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan fasilitas modern, sistem manajemen yang efektif, kerjasama dengan insurer yang luas, kerjasama dengan BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan atau asuransi, serta struktur organisasi yang tepat. Rumah sakit ini juga berdedikasi untuk memberikan pengalaman positif bagi pasien selama menjalani proses medical check up. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh pengukuran produktivitas di bagian medical check up. Nah, berawal dari proses pendaftaran pasien. Nah, ketika pasien datang, kita sebagai perawat harus menyapa dengan ramah. Nah, kita mintakan KTP atau surat pengantar untuk bisa mendaftarkan pasien. Nah, setelah itu kita daftarkan ke aplikasi Kanza di rumah sakit saya. Nah, setelah didaftarkan,
pasien ini melakukan pemeriksaan awal, yaitu meliputi pemeriksaan suhu, tensi, buta warna, tinggi badan, dan berat badan. Nah, selanjutnya pasien diarahkan untuk mengambil darah atau ronsen. Nah, ketika ada pemeriksaan tambahan, pasien dilakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung, audiometri atau fungsi pendengaran, spirometri atau fungsi paru, dan treadmill untuk tes stres jantung. Nah, setelah serangkaian pemeriksaan itu selesai, nah selanjutnya kita ke konsultasi dokter. Pasien diarahkan untuk ke dokter untuk diperiksa fisiknya. Setelah selesai konsultasi dan semua serangkaian pemeriksaan sudah selesai, pasien mengumpulkan kertas fisik untuk dicek kembali oleh perawat, dan setelah itu selesai dan baru ditindaklanjuti. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk inovasi dan kreativitas di rumah sakit. Nah, yang pertama ini ada implementasi teknologi baru. Misalnya di rumah sakit saya ini menggunakan aplikasi sistem Kanza untuk mendaftarkan pasien dengan cepat dan akurat dan terhadap data pasien. Jadi mempermudah staf untuk mengelola informasi pasien dan mempercepat proses pemeriksaan. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada program edukatif. Nah, program edukatif ini bisa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dan mempromosikan layanan yang tersedia. Nah, contohnya dokter spesialis melakukan edukasi langsung di rumah sakit atau di komunitas tentang manfaat medical check up. Nah, selanjutnya ada desain ruang tunggu dan pemeriksaan. Mengenai ruangan ini, area ruang tunggu ini dilengkapi dengan informasi kesehatan interaktif seperti poster edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan jenis-jenis pemeriksaan yang tersedia. Oke, di sini ada gambar atau dokumentasi mengenai budaya organisasi di perusahaan tempat saya bekerja. Dan sekian pembahasan materi mengenai budaya organisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton kedepannya dan mendapatkan ilmu.